Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 10 pada pertemuan yang ketiga. Pada subbab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta. Pada subbab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk melaksanakan agamanya kepada orang lain. Kemudian, dikarenakan dengan prinsip tersebut tidak ada tuntunan dalam agama yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya dalam memaksakan agama kepada orang lain. Itu tentunya hal tersebut dapat kita lihat di dalam kehidupan beragama di Indonesia, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat yang kedua, setiap orang berhak untuk atau atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat yang kedua disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang dianut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. A. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Kemudian yang B, tiap pemeluk agamanya mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Kemudian yang C, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama yang bersangkut mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menemukan dan menentukan agamanya
yang ia kehendaki. Yang D, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Berikutnya, pokok bahasan yang kedua, membangun kerukunan umat beragama. Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah, kalian mungkin saja warga sekolahnya atau siswa dan guru menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja kalian mempunyai tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua merupakan suatu yang wajar. Keberagamaan dan keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang telah diatur menurut undang-undang. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Di negara kita mengenal konsep tri kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga konsep kerukunan itu? Untuk mengetahui, simaklah uraian berikut. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masing dan masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan-pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Kemudian masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negaranya. Contohnya negara Indonesia. Demikianlah penjelasan submateri kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Tugas kalian mengerjakan pada paket halaman 58-59 yaitu mengidentifikasi ciri-ciri kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang terdapat dalam dua peraturan, yaitu 1. Menurut Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.